Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Semua pagi, pagi. salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Izinkan kami dari kelompok HIS 02 yang beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri Muhammad Ridwan Firdaus, kemudian ketua tim kami Bapak Safiar, lalu 3 anggota lainnya yakni Bapak Dani Fitroni, Pak Handi Rahmanta, dan juga Bapak Muhammad Novaldi. Izinkan kami untuk mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Human Integrated System and Organisa- Organizational Behavior. Dalam hal ini, judul yang kami coba ulas adalah pengembangan produk spatula ergonomis melalui analisis antropometri, biomechanical, manual handling, dan fatigue energy consumption. Baik, lanjut lanjut kita masuk ke bab 1. Jadi hal yang melatar belakangi yang pertama adalah aktivitas di dapur memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi akibat penerapan ergonomi yang kurang tepat. Kemudian yang kedua, industri makanan mencatat banyak kasus cedera kerja seperti sebagian besar juru masak pernah mengalami cedera dan cuti sakit. Lalu yang ketiga, permasalahan utama yakni gangguan muskuloskeletal dengan keluhan pada tangan, pergelangan, bahu, leher, dan punggung bawah. Yang keempat, spatula konvensional menyebabkan gerakan cepat dan berulang, posisi statis dan handle yang tidak sesuai postur tubuh. Yang kelima, penelitian menunjukkan ukuran tertentu optimal, tetapi belum ada desain spatula dengan panjang handle yang dapat disesuaikan seperti eh, ketentuan yang ada dalam ilmu antropometri. Lalu yang keenam, kebutuhan inovasi spatula ergonomis yang panjangnya dapat diatur untuk mengurangi beban biomekanik dan konsumsi energi otot. Next. Kemudian lanjut untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian, yakni yang pertama rumusan masalahnya, apakah spatula konvensional sesuai dengan data antrometri pengguna? Lalu yang kedua, bagaimana merancang spatula adjustable yang ergonomis sesuai antropometri? Ketiga, bagaimana pengaruh spatula adjustable terhadap biomekanika dan kenyamanan? Keempat, dapatkah spatula adjustable mengurangi kelelahan dan konsumsi energi pengguna? Lalu tujuan penelitian yang pertama, mengidentifikasi data antropometri pengguna yang relevan dalam perancangan spatula. Kedua, merancang inovasi spatula adjustable yang ergonomis berdasarkan prinsip antropometri. Ketiga, menganalisis aspek biomekanika dari penggunaan spatula adjustable untuk aktivitas manual handling. Keempat, mengevaluasi tingkat kelelahan dan konsumsi energi saat menggunakan spatula adjustable dibandingkan dengan spatula konvensional. Next. Ruang lingkup yang akan kami bahas pada penelitian kali ini, yang pertama, aspek antropometri, terutama panjang lengan bawah dan dimensi tangan pengguna berdasarkan data mahasiswa kelas AIDA. Kedua, aspek biomekanika dan manual handling, termasuk analisis postur tubuh dan gaya otot selama penggunaan spatula saat aktivitas memasak. Yang ketiga, aspek fatigue dan energi consumption sebagai indikator beban kerja, fisik, dan kenyamanan penggunaan. Next. Selanjutnya, landasan teori antropometri. Antropometri adalah ilmu pengukuran dimensi tubuh manusia untuk mendukung desain ergonomis alat, ruang, dan fasilitas kerja. Dalam desain alat manual seperti spatula, data antropometri penting untuk memastikan kenyamanan, efisiensi, dan mengurangi risiko cedera. Tiga prinsip utama yang digunakan adalah design for extreme, design for accessibility, dan design for average. Next. Selanjutnya, landasan teori biomekanik dan manual material handling. Aktivitas manual material handling adalah aktivitas memindahkan material secara manual seperti membawa, mengangkat, menurunkan, mendorong, dan menarik. Aktivitas yang tidak ergonomis dapat menyebabkan cedera dan gangguan sistem otot rangka. Metode yang digunakan pada analisis ini adalah metode noise lifting equation digunakan untuk menghitung RWL dan LI. Selanjutnya, metode REBA yang digunakan untuk analisis postur, nilai risiko,
pada berbagai bagian tubuh. Next. Selanjutnya adalah landasan teori fatigue and consumption energy. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran energi di atas kondisi istirahat. Intensitas aktivitas dipengaruhi oleh frekuensi, durasi, peralatan yang digunakan, dan kapasitas maksimal tubuh individu. Pekerjaan fisik berat memerlukan metabolisme energi tinggi dan kapasitas oksigen yang berat. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode metabolic equivalent of task dengan standar kategori kurang dari 3 mTs untuk ringan, 3 sampai ke 5,9 mTs untuk sedang, dan lebih dari 6 mTs untuk berat. Next. Berikut adalah metodologi penelitian untuk proyek ini, dan berikut adalah diagram alirnya. Next. Nah, dari penjelasannya yang pertama, peneliti memulai proses dengan menetapkan tujuan dan ruang lingkup studi yang akan dilakukan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan memilih aktivitas kerja yang menjadi fokus evaluasi. Lalu melakukan observasi langsung untuk pengumpulan data, dan dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis untuk mengidentifikasi potensi masalah ergonomik. Lalu diambil keputusan berdasarkan hasil analisis, jika tidak ergonomis akan dilanjutkan ke tahap perbaikan. Lalu membuat desain alat bantu atau modifikasi alat kerja yang dapat menurunkan risiko kerja dan merekomendasikan modifikasi proses kerja berdasarkan risiko kerja tersebut. Next. Nah, untuk pengambilan datanya, yang pertama itu spatula yang ada di pasaran. Yang kedua itu data antropometri mahasiswa kelas AIDA. Yang ketiga, data pengukuran postur tubuh saat sedang memasak. Dan yang keempat, data pengukuran detak jantung sebelum dan sudah memasak. Selanjutnya adalah analisis antropometri. Yang pertama, untuk menentukan diameter handle menggunakan band Bennett, di mana didapatkan menggunakan P95 untuk diameter maksimal dan minimum menggunakan P5. Dalam proses ini menggunakan prinsip design for extreme. Selanjutnya adalah panjang total spatula menggunakan elbow fingertip length dengan panjang minimal 24,48 dan maksimal 29,34. Pada panjang total spatula menggunakan prinsip design for adjustability. Kemudian untuk panjang handle berdasarkan band metakarpal dengan menggunakan P50 rata-rata, yaitu 10 cm yang didapatkan hasil perhitungan menggunakan prinsip design for average. Selanjutnya adalah locking screw berdasarkan thumb thickness menggunakan P95 didapatkan ukuran 3,4 cm menggunakan prinsip design for extreme. Next. Berikutnya adalah hasil dari desain spatula adjustable. Sebelah kiri ada posisi minimal dan sebelah kanan adalah posisi maksimal setelah di-adjust. Next. Berikutnya adalah analisis NIOS pada kondisi awal berdiri tegak mendapatkan nilai RWL 17,39 kg dan LI 0,03 yang berarti risiko sangat rendah. Kemudian pada kondisi akhir posisi memasak condong ke depan mendapatkan RWL 11,41 kg dan LI 0,05. Risiko sangat rendah namun lebih tinggi dibanding kondisi awal. Kesimpulannya, beban 0,6 kg dari spatula jauh di bawah batas aman. Namun perubahan postur kerja meningkatkan risiko. Desain spatula adjustable penting untuk membantu mempertahankan postur netral. Next. Selanjutnya ada analisis gaya biomekanik. Dari hasil perhitungan didapatkan F compression sebesar 3.859,52 Newton dan F shear 500,3187 Newton. Mana nilai yang dihasilkan masih
di atas dari batas aman, sehingga menunjukkan adanya potensi risiko pada tulang belakang bawah, sehingga masih perlu perbaikan desain atau postur kerja lebih lanjut dalam penelitian ini. Next. Untuk selanjutnya adalah analisis REBA. Hasil skor REBA yaitu di angka 3, ini merupakan kategori low risk, di mana skor yaitu 2 sampai ke 3. Makna dari skor REBA, resiko ergonomis rendah, namun potensi ketidaknyamanan tetap ada jika aktivitas berulang dalam durasi yang sangat lama. Kemudian implikasi, desain sudah relatif aman tetapi masih dapat dioptimalkan lebih. Kemudian saran perbaikan, penyesuaian pada panjang gagang, berat, dan sudut kerja untuk mengurangi beban pada pergelangan tangan, lengan, dan punggung atas. Next. Kemudian analisis fatigue dan energy consumption. Rumus dasar konsumsi energi adalah I sama dengan dN awal dan dN akhir dikurang dengan N awal per 10 plus 1,3, di mana dN akhir adalah denyut jantung setelah kerja, kemudian dN awal adalah denyut jantung sebelum kerja, kemudian basal metabolisme adalah 1,33. Next. Kemudian analisis fatigue dan energi consumption selanjutnya adalah waktu istirahat yang diperlukan, di mana setelah perhitungan kita mendapatkan minus 2,24%. Kemudian waktu istirahat dimisalkan total waktu kerja adalah 60 menit. Jadi setelah perhitungan break time yang kita dapatkan adalah 1,34 menit per jam. Jadi secara keseluruhan kegiatan tersebut tidak membutuhkan waktu istirahat untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Next. Oke, baik. Selanjutnya untuk kesimpulan. 1. Ketidaksesuaian spatula konvensional yaitu dimensi handle, panjang spatula, dan sudut miringan belum sesuai variasi ukuran tangan dan tubuh. Tidak mengikuti prinsip ergonomi sehingga berisiko menyebabkan postur tidak netral, beban otot berlebih, dan WMSDS. Yang kedua adalah desain spatula adjustable sudah memenuhi desain berdasarkan pendekatan antropometri. Yang ketiga, LI berada dalam kategori aman. Beban biomekanik pada tulang belakang berkurang signifikan dengan penurunan gaya tekan dan geser. Yang keempat, detak jantung dan METS menunjukkan penurunan konsumsi energi, beban kerja, fisik bergeser dari kategori sedang menjadi ringan. Selanjutnya untuk saran, 1. Tambahkan non-slip grip pada handle untuk keamanan genggaman dan gunakan material ringan tahan panas seperti heat resistant polimer atau silicone coated stainless steel untuk durabilitas dan kenyamanan. Yang kedua, libatkan responden dari berbagai usia, jenis kelamin, dan profesi. Uji durasi kerja lebih besar sama dengan 4 jam untuk menilai efek kelelahan jangka menengah. Yang ketiga adalah sertakan panduan postur kerja, waktu istirahat, dan teknik minimisasi gerakan berulang. Sediakan pelatihan singkat atau video tutorial penggunaan. Yang keempat adalah buat ujung spatula dapat diganti sesuai fungsi memasak dengan quick release system untuk pergantian cepat tanpa mengganti handle. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja laporan dari grup HIS 02. Terima kasih.